Halo, balik lagi sama saya Bon. Di tutorial Freelab kali ini kita akan ngebahas soal ESP32. ESP32 itu adalah lanjutan dari ESP8266 yang dulu populer banget tahun 2014-an ya sampai sekarang 8266, tapi dirasa kapasitasnya kecil sekali ya, cuman bisa kayak programming sederhana gitu. Sementara IoT application butuh security, ada mungkin sertifikat, ada dan berbagai mekanisme lain gitu. Sehingga muncullah yang namanya ESP32 ya, pakai prosesor 32 bit, mendukung real time OS, real time operating system, sehingga alat-alat yang kita bikin tuh bisa lebih reliable gitu ya. Ada timernya, ada garansi dia bisa berjalan dengan timing yang konsisten gitu, yang pasti. Sementara yang 8266 lebih banyak hanya digunakan untuk hobiis gitu ya, Arduino dan seterusnya. Nah, 32 ini tapi dirasa juga kurang cukup karena power consumption cukup cukup gede ya. Power consumption cukup gede sehingga muncul lagi tahun 2019-an atau 18-an, saya agak lupa, 32S2. 32S2 ini ada banyak versi. Yang saya pakai ya itu dari AI Thinker. AI Thinker ini adalah pabrikan yang ngebikin development board. Keseluruhan ini development board dan juga modul ya, modul. Jadi udah ada antena, udah ada casingnya, casing metalnya gitu. Tapi chip dari dalamnya tetap dari Espressif ESP32S2. Kalau yang ini ESP32S ya. Bedanya apa? Bedanya kita bisa cek di internet. Ada banyak perbandingan, kita pilih salah satu aja. 32S2 yang jelas prosesornya lebih baru ya, seri LX7. Lalu kalau dilihat juga dia itu pakai tipe, di sini nggak dijelaskan, tapi kalian bisa baca-baca bahwa dia memakai prosesor tipe RISC-V. RISC-V ini adalah arsitektur yang baru ya, beda dengan arsitektur seperti AVR gitu ya, atau saya nggak tahu SP32 itu yang biasa apa, tapi RISC-V ini dia lebih konsumsi dayanya lebih sedikit gitu. Cuma bedanya juga SP32S2 trade off-nya dia nggak punya Bluetooth low energy, dan nggak punya Ethernet gitu ya. Tapi dia ada support mesh, saya belum pernah coba. Time of flight dia support. Perbedaannya ada banyak di sini, bisa support kamera interface, RGB, DVP ya, USB juga bisa untuk menjadi OTG device gitu ya. Nah, yang penting juga dia adalah power consumption ya. Power consumption itu jauh lebih kecil ya. Kita lihat mode sleep-nya itu bisa sampai hampir di berapa ini? Deep sleep-nya 5 mikroampere ya, 5 mikroampere. Deep sleep-nya 5 mikroampere. Dan juga ketika dia light sleep atau itu 450 mikro. Sementara kalau dia itu hanya CPU-nya tanpa modem, itu di sekitar belasan miliampere gitu ya. Jadi ketika beroperasi 32S2 ini bisa dibilang 2 kali lebih kecil gitu, atau bahkan pada kondisi ekstrim ya, pada frekuensi sangat tinggi itu 3 kali lebih hemat dibandingkan 32S biasa gitu. Luar biasa. Kita bisa bikin alat-alat IoT pakai baterai menggunakan ESP32S2. Tapi perlu diingat, kedua board ini yang saya akan demonstrasikan hari ini, dia adalah development board. Jadi dia pakai regulator, kita lihat pakai AMS 117, bukan tipe regulator yang low power. Begitupun di sini kita bisa lihat ada USB serial dan seterusnya, yang tentunya kalau kita kasih power bakal boros gitu ya. Jadi kalau mau hemat energi, pakai hanya modulnya aja gitu, hanya modulnya aja. Di Freelab ada juga tersedia dijual terpisah, tapi untuk memudahkan development kita pakai ini aja karena udah ada USB port untuk programming. Programmingnya pakai apa? Kita nggak akan pakai Arduino karena ESP32 ini sebetulnya yang kerennya itu
apa ini ya, ini tuh bisa dijadikan produk serius gitu, bisa dibikin di program dengan proper, dengan baik. Jadi saya akan pakai apa framework bawaan dari Espressif yang itu namanya ESP-IDF. ESP-IDF gitu ya. Nah, ESP-IDF ini adalah framework bawaan dari Espressif. Dia pakai bahasa C gitu ya, C++ juga, tapi sepertinya nggak terlalu support C++, saya kurang tahu juga. Yang jelas dia pakai C, dan di sini udah bisa explore hampir semua peripheral dari SP32. Nah, sementara kalau yang versi framework Arduino-nya belum tentu semuanya ini udah masuk di Arduino framework gitu ya. Nah, saya mau pakai apa? SPIDF ini dia bisa pakai dua, bisa pakai Eclipse IDE Eclipse, atau juga Visual Studio Code. Saya suka Visual Studio Code karena dia lightweight dan banyak banget extensionnya. Untuk support SP32, kalian cukup install yang namanya Platform IO seperti ini nih, Platform IO. Saya udah install, kalau kalian bisa install sendiri ya, Platform IO diinstall. Ini bukan video instalasi, tutorial instalasi Platform IO. Jadi kalau kalian sudah install, nanti kalian bisa lihat caranya di internet sesuai OS kalian. Saya pakai Ubuntu. Kalau sudah install Platform IO, kalian bisa buka Home Platform IO. Ya, ini home-nya. Di kiri bawah nanti muncul. Lalu kalian jangan lupa install platform yang dibutuhin gitu. Platform IO ini support banyak banget platform gitu. STM dan seterusnya. Kita pilih Espressif 32. Nah, kita bisa cari di sini. Espressif 32 gitu. Nah, Espressif kan. Saya udah install, jadi nggak usah install lagi. Lalu kalau kalian udah install, kalian jadi bisa bikin project gitu ya. Nah, ini project. Kalian ke project, lalu kalian create new project. Kalian bisa namain ESP32S Freelab kalau saya misalnya. Pilih boardnya yang mana gitu. Pilih boardnya yang ESP32 juga. Ada banyak pilihan, terserah mau yang mana. Tapi kalau saya biasanya pakai Espressif ESP32 Dev Module. Ya, kita pilih itu. Frameworknya dipilih ESP IoT Development Framework gitu. Espressif IoT Development Framework. Jangan yang Arduino. Kalau yang Arduino kalian mesti install pakai ya Arduino gitu, di Arduino gitu ya. Bukan di Arduino, pakai gaya-gaya pemrograman Arduino. Dan example-nya juga kalian nggak bisa pakai yang ini gitu. Oke, finish, create SP32. Lalu kalian bisa lihat di workspace ya, workspace kalian udah muncul nih SP32 ya kan. Ketika kalian itu awalnya masih kosong, kalau kalian mulai dari awal ya, hanya ada main gitu ya. Hanya ada main. Untuknya kalau kalian download file yang udah saya kasih di bawah, kalian bisa pakai contoh-contoh program ya. Contoh programnya saya ada di sini. Hello World dulu, kita coba Hello World. Kita copy ke program kita. Gitu ya, Hello World. Ingat kalian harus berada di folder yang benar gitu ya. Kalau saya di Linux, terminalnya juga jangan terminal yang bash ya. Terminalnya harus kalian pakai terminalnya Platform IO juga gitu. Karena nanti kalian kalau di bash kalian nggak bisa ngompile, nggak bisa ngedownload gitu. Oke, kita udah di folder Freelab ESP32S. Folder kalian tadi bebas. Hello World-nya kita bikin Hello World Freelab ESP32S. Oke, siapin kabel micro USB kabel Android jadul. ESP32S kita colok. Kalau benar LED-nya nyala, kita upload. Dia akan melakukan compiling. Pas compiling pastiin memori laptop kalian cukup karena frameworknya lumayan gede gitu ya. Oke, lagi di compile, connecting, writing, lagi uploading.
Saya pakai Qtcom buat terminal ngeliat lognya. Oke, kita lihat dia akan restarting. Oke, Hello World ESP32S. Nah, udah jalan nih. Hello World udah jalan. Berikutnya apa? Berikutnya saya pengen tahu. Kalau 32S2 kira-kira programmingnya gimana? Sama aja ternyata. SP32S dan SP32S2 itu sama-sama pakai SPIDF dan uniknya karena dia pada dasarnya prosesor sama atau mirip gitu ya. Ya programnya juga sama gitu. Di level library-nya ini buat kita sama. Oke, ini kita bikin S2. Oh, sorry. Bukan dibikin S2. Kalian harus bikin program baru nih, program baru project baru gitu ya. Kenapa? Karena arsitekturnya beda gitu ya. Arsitekturnya beda, hardware-nya beda. Kita bikin ESP32 katakanlah FreeLab ESP32S2. Nah, boardnya apa nih? Apa nih boardnya? ESP32S2 kita cari. Ada 3 pilihan, kalian pilih yang Saola. Frameworknya cuma satu kalau yang SP32S2 hanya bisa SPADF. Um, ada Arduino untuk SP32S2 tapi masih development, jadi belum masuk sepertinya ke platform I/O. Kalian create ya. Nah, nanti kalian akan punya folder ini 32S2. Nah, ini mainnya kosong, file kosong, dan kalian masuk copy aja hello world-nya. Kita lihat nih, sukses nggak nih compile-nya? Kan beda board nih, 32S2 ya kita bikin. Jangan lupa ganti folder karena kita udah di FreeLab SP32S2. Lalu kita run ya, kita run. Sebenarnya sama gitu jadi kodenya. Apapun yang ada di example sini, ESP-IDF example, itu bisa jalan di 32S dan 32S2. Cuman yang seperti Ethernet, Bluetooth, nah itu nggak jalan di 32S2 karena memang S32S2 nggak ada Ethernet dan Bluetooth. Tapi sisanya kodenya sama gitu, gaya programmingnya sama aja. Akses GPIO sama, baca interrupt gitu sama semua, connect internet sama semua. Udah jadi oke, sudah selesai. Lalu kita cek Qtcom. Oke, dia lagi restarting. SP32S2 aktif. Nah, nih Hello World FreeLab ESP32S2 ya. Nah, jadi sama nih dia programmingnya sama aja kodenya gitu. Antara 32S dan 32S2. Oke. Berikutnya kita biasanya juga pengen bisa ngontrol pin ya, port. Di sini ada portnya semua, tulisannya di baliknya. Board iThinker ini lumayan asik ya, pinnya semua ditulis di belakang. Kalian nggak perlu cek ke internet nyari pinnya di mana gitu, nggak ada semua di sini. Nah, dia juga punya LED ada 2 buah nih. LED-nya ada 2 buah ya. LED merah untuk power dan juga ada LED biru nih masih mati. Nah, kita coba blink ya, program blink di SP32S2. Seperti saya bilang ada di example code blink. Ini dia blink ya. Oke, blink kita masukin ke 32S2. Oke. Example kita ganti kata-kata example SP32S2 configure to bla 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 bla. Oke. Apa sih yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pertama dia include GPIO driver. Dia set pinnya pin 2 seperti tadi saya bilang. LED birunya connect ke pin 2. Ada LED state untuk ditoggle 0 ke 1, 0 ke 1, ditogglenya di main di sini ya. Lalu di delay supaya nyala matinya 1 detik. Jadi pakai feed task delay ini untuk kayak seperti delay microsecond atau sleep gitu, delay MS. Itu pakai feed task delay kalau di ESP-IDF. 1000 satuannya millisecond, portic rate MS. Inisialisasinya set pin pin 2 gitu ya, blink GPIO itu pin tadi pin 2. Lalu direction sebagai output. Nah, programnya sederhana aja. Lalu kita upload. Nah, gitu. Compiling.
sama ya di S2 dan di S tuh 32S semuanya ada LED biru dan semuanya nyambung ke GPIO 2 gitu. Jadi programnya bisa sama persis. Nah, kita bisa lihat di sini udah blinking dia. Nyala mati. Nyala mati. Kita bisa coba delaynya dikecilin gitu ya. Kita jadiin 200. Apa yang terjadi ya tentunya jadi lebih lambat. Lebih cepat blinkingnya lebih. Jadi program yang sama itu kalau kalian pindah folder ke 32S yang tadi ya komennya sama, platform IO run gitu, target upload ya jalan juga gitu, nyala juga ini LED-nya gitu. Kalian bisa coba sendiri. Kita lihat nih blinking lebih cepat ya. Jadi di sini 200 milidetik. Hello world udah, blinking udah. Berikutnya selain output kita juga tentu pengen baca input. Kita pakai input. Lagi-lagi di sini sudah ada filenya. Codes read GPIO kita copy ke sini. Oke. Nah, ini programnya agak lebih panjang ya. Kita bisa lihat ada dua yang jadi output, pin 18, pin 19. Lalu seperti saya bilang, SP32 itu kan didesain untuk robust application, jadi pakai RTOS gitu ya, real time operating system, free RTOS lebih tepatnya yang dipakai. Jadi dia akan melakukan deteksi atau pembacaan tuh itu di task ya. Tasknya itu namanya di sini task example. Task example ini tugasnya hanya ngeprint gitu. Terjadi interrupt di GPIO berapa, nilainya high atau low gitu. Nah, dia ngebacanya dari mana gitu? Ngebaca high atau low-nya dari queue. Nah, queue ini bisa dibayangin seperti antrian gitu ya. Antrian atau sebuah box yang isinya tuh ada item-item, ya kan? Ada item di queue-nya itu. Kalau kita nge-push dari interrupt, misalkan ini interrupt-nya gitu ya, interrupt handler, kita nge-push sebuah item masuk gitu ya ke queue. Queue-nya inilah yang nanti itemnya ini dikonsum oleh si task tadi gitu. Dia ngeprint GPIO berapa gitu. Nanti ada task lagi dikonsum lagi gitu. GPIO berapa gitu. Jadi dikonsum secara berurutan gitu. Oke, itu kita ngisi queue-nya dari interrupt input interrupt. Input interrupt-nya by default di set rising edge ya, rising edge. Tapi khusus untuk GPIO input IO0 ini apa sih? IO0 ini adalah ternyata pin 4. Untuk pin 4 itu dibikin di sini dibikin any edge ya. Jadi mau rising edge ya, mau falling edge, IO4 akan ngedeteksi gitu. IO4 akan ngedeteksi rising dan falling. Sementara IO5 GPIO 5 hanya mendeteksi rising edge. Yang untuk jadi outputnya tadi pin 18, pin 19. Oke, jadi gitu caranya. GPIO-nya di set di sini. IO0, IO1, IO0 itu pin 4, IO1 pin 5. Pakai modulus, jadi counter ini kan nambah terus nih, CNT++. CNT 0, mod 2, 0. Mod pas dia 1, pas berikutnya CNT jadi 1, 1 mod 2, 1. Berikutnya lagi 2 mod 2, 0. Jadi berubah terus 0, 1, 0, 1. Terus aja 0, 1, 0, 1, 0, 1 ya. Jadi high low terus. Dengan delay 1 detik. Nah, ceritanya dari pin 18, 19 ini ya. Pin 18, 19 ini 18 itu ke 4 yang ngedeteksi rising dan falling, sementara 19 itu ke 5 yang mendeteksi rising aja. Jadi pertama kita program dulu ya. Target upload. Ini dipastikan mati dulu. Qtcom udah mati. Oke, jadi gitu ya. Outputnya di set periodik 1 detik 0101. Lalu akan dibaca oleh interrupt, ya kan? Karena kan jadi interrupt di pin 4 dan 5. Lalu interruptnya masuk ke queue. Interrupt ini dia ngirim item ke queue, GPIO numbernya gitu, GPIO 4 atau 5, 4 atau 5 dikirim ke queue, nanti di print tuh GPIO 4 nilainya high atau low. Oke, sudah selesai kita program, kita lihat di Qtcom. Nah, kalau kita lihat di sini counternya doang nih, 21, 22, 01, 01, pin 18, pin 19. Apa yang terjadi kalau kita shortin ya, pin 18 dulu deh, pin 18.
Pin 18 tadi ke 4 ya, yang ngedeteksi high dan low. Nah, kita bisa lihat nih 01 01 GPIO 4 ya. Jadi queue-nya mengirimkan item GPIO ID 4 nilainya 0 dan 1. Nah, kalau yang 4 0 dan 1. Kalau yang GPIO 5 gimana ya? Baca input di GPIO 5. Karena pin 19 harusnya kan ada 0 dan 1-nya juga ya. Kita lihat GPIO 5. Kita lihat GPIO 5. GPIO 5 itu hanya ngeprint ketika 1, karena dia hanya ngedeteksi ketika rising edge, betul. Nah, kira-kira gitu. ESP32S2 udah bisa ngebaca input pakai interrupt dan pakai queue dibaca di task ya. Berikutnya yang namanya IoT, selain basic stuff kayak connect gitu ya, GPIO, dia juga perlu connect ke internet gitu ya kan, wifi. Untuk yang terakhir, example terakhir, kita akan konekin ke wifi di rumah. SSID password siapkan. Saya udah ada contoh programnya. ESP32 project codes 32 connecting. Oke, ini. Tapi saya nggak akan pengen di 32S2, saya pengen di 32S untuk example terakhir pada video ini. Example 32S yang ini. Oh, ini. Tadi masih hello world, sekarang kita ganti jadi connect wifi. Siapin wifi kalian. Ini hanya untuk WPA PSK ya, WPA yang standar buat di rumah atau di wifi hotspot di HP gitu ya. Kalau buat yang enterprise saya nggak tahu dia bisa atau nggak tuh di SP. Balik ke folder SP32, lalu kita program. Kalau kalian mau ngecek nanti komprehensif gitu ya, kalian bisa login ke router, cek list device yang connect ke router, dan harusnya ada satu device namanya expressive gitu. IP-nya nanti di print di program ini ya, dia ngeprint IP nih, akan event handlernya kalau udah dapet IP dia akan ngeprint IP berapa sih saya. Oke, kita reset ya. Resetnya pakai tombol EN ini, tombol EN dipencet, lalu kita buka Qtcom, open, kita reset. Nah, kita lihat, oke, dia dapat IP udah. Nah, gitulah. Jadi 154 IP-nya, 192.168.0154. Jadi begitu cara CSP32 untuk connect ke WiFi. Dan ini kok program yang sama jalan juga di 32S2. Dan program ini sebetulnya adalah ini diambil dari SPIDF example yang WiFi fast scan. Ya, fast scan ini untuk cara mudah untuk connect ke internet. Kita cukup ganti yang si default SSID dan default password. Jangan lupa default SSID dan password ini formatnya string ya, jadi kasih double quote gitu. Karena ini pakai bahasa C, jadi SSID passwordnya stringnya tuh mesti pakai double quote. Itu aja video kali ini. Video berikutnya kita bakal ada IoT-nya nih. Kita bakal ngirim data dan juga ngecek update status dan juga ngontrol ESP32S dan S2 dari IoT apps, IT platform gitu ya, IT platform. Nonton video berikutnya. Thank you udah nonton video ini. Bye bye.